Pernah nggak sih bertanya-tanya apakah kisah-kisah yang menakjubkan gitu dalam kitab suci itu benar-benar terjadi? Apakah para nabi ini benar-benar menghidupkan kembali orang mati, membelah lautan, atau berbicara langsung dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa ngebedain mana yang merupakan cerita mitos penuh simbol dan mana yang merupakan sejarah yang nyata, sejarah yang faktual? Jika kisah-kisah ini hanya alegori, tujuannya apa gitu? Apakah kita sedang membaca catatan sejarah atau sekedar cerita yang berisi pesan moral yang disusun untuk membentuk keyakinan? Dan jika kitab suci tidak dimaksudkan sebagai sejarah, bagaimana kita seharusnya memahaminya? Gimana kalau teks-teks kuno ini sebenarnya jangan-jangan nggak punya makna yang berarti? Kitab suci seperti Al-Quran, seperti Alkitab. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran itu tidak ada cerita-cerita faktual. Perkataan dari guru gembul lagi. Aduh si iya mah tuh beres-beres. Guru kamu. Ayo ngebosen ya. Ini kumaha perkataannya itu ikutin terus saja keluar perkataannya itu. Ini kata dia kayak gini. Kisah di dalam Al-Quran itu tidak ada yang faktual. Itu kata dia. Terus diterusin sama yang betinanya nih si Kumaila. Kisah dalam Al-Quran hanya alegori saja. Ini aduh ya apa ya. Ini kita pahami dulu perkataannya ya. Apa maksud kisah di dalam Al-Quran tidak ada yang faktual? Saya ini menghukumi dari zahir perkataannya. Bukan menghukumi apa yang dimaksud sama si Gurgem ini. Kalau misalkan nanti ada klarifikasi dari dia yang nggak tahu. Cuman secara zahir, kalau kamu mengatakan bahwa kisah di dalam Al-Quran tidak ada yang faktual, berarti kisah di dalam Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng yang tidak pernah terjadi. Pun sama perkataan si Kumaila itu, kalau Al-Quran, kisah dalam Al-Quran itu hanya alegori saja, berarti itu adalah kisah-kisah yang tidak ada kenyataan aslinya. Misalkan saya bikin contoh satu alegori ya. Alegori itu ada the allegory of the caveman. Alegori manusia gua. Jadi ini kan kalau nggak salah Plato yang bikin tuh. Jadi seseorang itu dia tidak bisa melihat kenyataan. Karena yang dia lihat itu hanyalah bayangan-bayangan dari kenyataan. Seperti seseorang yang tinggal di dalam gua. Yang mana dia itu seumur hidupnya tidak pernah berinteraksi dengan apa yang ada di luar. Nah, cuman tatkala dia itu di dalam gua itu ada ada api, yang mana api itu menjadikan perkara-perkara yang ada di luar gua itu ada bayangannya masuk ke dalam gua. Jadi dia melihat ada bayangan sapi. Kemudian bayangan si sapi itu mengemok gitu ya, mo begitu. Nah, dia sangka yang mengemok itu bayangan itu. Jadi di dalam bayangannya, di dalam pikirannya, bayangan itu adalah sapi. Di dalam bayangannya sapi itu ya bayangan itu. Di dalam bayangannya, di dalam pikirannya manusia itu ya bayangannya itu. Padahal kalau dia keluar dari gua itu, dia akan melihat sapi yang sesungguhnya yang jauh dari persepsi dia tentang sapi itu. Nah itu the allegory of the caveman. Apakah kejadian itu pernah terjadi? Enggak pernah. Nah kata si Kumaila mah Al-Quran itu seperti itu. Kata si Gurgem juga tidak ada yang faktual. Ini saya katakan ya, kamu kalau berkata seperti ini sudah menisbahkan bohong kepada kalamullah. Bohong kepada Al-Quran. Al-Quran itu jangankan kisah-kisah yang dikisahkan telah terjadi. Kisah yang dikisahkan belum terjadi pun pasti akan terjadi. Seperti kisah pembebasan atau kekalahan Romawi. Itu terjadi waktu Rasulullah SAW menerima ayat itu, kekalahan Romawi belum terjadi. Sekarang sudah terjadi. Futuh Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu adalah kisah. Kisah apa? Kisah ditaklukkannya Mekah yang disebut dengan futuh. Waktu Rasulullah SAW menerima ayat itu belum terjadi, dan itu terjadi. Apalagi kalau kisah-kisah yang memang secara awal disebutkan biasanya dengan id. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
itu benar-benar dengan sungguh-sungguh kejadian itu terjadi, yaitu Allah berkata kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, kalau kamu itu sampai tidak meyakini bahwa kejadian ini secara fakta terjadi, maka kamu sudah mengatakan bohong. Jadi kita hukumi dulu ya, fakta itu dia sifat untuk apa? Fakta itu dia sifat untuk informasi. Nah, apabila informasi ini dia sesuai dengan kenyataan, maka itu faktual. Jika informasi ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu tidak faktual. Kalau di dalam ilmu kalam itu disebutnya shodiq, benar. Kalau yang tidak sesuai dengan kenyataan itu kadzib. Makanya bohong dan jujur ini sebetulnya di dalam ilmu kalam itu bukan sifat bagi mutakalim, tapi sifat bagi kalam, yang mana otomatis nanti sifat kalam itu karena keluarnya dari mutakalim, maka akan masuk sifatnya kepada mutakalim. Jadi kabar sodik atau mukhbir sodik. Nah, contoh misalkan ya, kalau kita mengatakan bahwa matahari itu kotak, nah itu adalah informasi yang tidak faktual, karena faktanya matahari itu bulat. Kalau Al-Quran itu mengatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, tapi kenyataannya tidak seperti itu, maka Al-Quran bohong. Nah, mengatakan Al-Quran bohong itu kafir. Kemudian kalau kita melihat Al-Quran itu sendiri, memang di dalam Al-Quran ada tamsil. Kita tidak mengatakan itu alegori, karena Al-Quran sendiri pun mengatakan itu adalah tamsil. Contoh seperti apa? Contoh seperti tamsilnya orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Orang munafik di zaman Rasulullah itu dimisilkan seperti orang yang berjalan di dalam gelapnya malam tatkala sedang hujan turun deras-derasnya, yang mana banyak sekali kilat di situ dan suara yang menggelegar sampai orang itu menutupkan seluruh jarinya ke dalam telinganya. Itu ada tamsil di dalam Al-Quran tuh. Au kasayyibu minas sama. Au kasayyibu minas sama fihi zulumatu wa ra'dun. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Ini tamsil bagi orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Seperti orang yang berjalan yang tadi disebutkan. Dengan tamsil apa? Dengan tamsil bahwa ayat Al-Quran yang turun itu dia seperti hujan. Apa jami'nya? Hujan ini bisa menghidupkan tumbuhan pada adat. Al-Quran pun menghidupkan hati yang mati. Nah, kemudian ada apa? Ada kilat. Kilat itu seperti penjelasan yang diterima oleh orang yang mendengarkan Al-Quran tatkala mereka mendapat Al-Quran. Jadi orang munafik itu tatkala mendengar Al-Quran mereka tahu kebenaran. Tapi kebenaran itu tidak mereka tasdik secara langsung, sehingga cahayanya itu tidak seperti matahari tapi seperti cahaya kilat yang langsung hilang. Kafirin. Kullama adha'a lahum masyaufi wa idza azlama alaihim qamu. Tatkala datang cahayanya mereka jalan. Tapi kalau sudah hilang cahayanya mereka berhenti, mereka diam. Nah, itu seperti orang-orang munafik yang mana mereka itu tatkala ayatnya datang seolah-olah mereka ingin ikut, tapi tatkala padam nggak ikut lagi. Itu tamsil. Makanya sama juga seperti orang yang menyalakan lilin. Dia dalam kegelapan, tidak bisa membedakan mana depan, mana belakang, tidak bisa membedakan utara, selatan, tidak bisa membedakan ini gelas, ini piring. Makanya dia nyalain lilin. Setelah lilin nyala, maka terlihat tuh perkara-perkara itu, tapi lilinnya dimatikan lagi. Akhirnya lebih gelap daripada keadaan sebelumnya. Itu tamsil bagi orang munafik, dan apabila itu tamsil, maka Allah mengatakan itu tamsil, mathaluhum. Karena salah satu fungsi tamsil itu untuk mendekatkan pemahaman yang mana sesuatu ini bersifat maknawi. Jadi kegelapan orang munafik itu beda dengan kegelapan orang kafir.
kegelapan orang munafik ini maknawi. Bagaimana supaya kita memahami kegelapan orang munafik ini? Dikasihlah tamsil kepada yang hissi supaya mendekatkan pemahaman, begitu. Jadi kalau dikatakan semua itu tidak faktual, ya salah tuh. Itu mah sudah mengatakan Al-Qur'an bohong. Jangankan yang sudah kejadian, yang belum kejadian pun akan jadi faktual.